Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, nikmat kesempatan, ya, begitu banyak nikmat ibu-ibu ya. Kalau seandainya kita hitung maka kita tidak sanggup ya Bu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kita mau hitung nikmat Allah, maka sungguh tidak akan sanggup. Hari ini ya kita bisa merasakan nikmatnya sehat, nikmat bisa duduk, nikmat berjumpa juga ya Bu ya dengan saudara-saudara, dengan kawan-kawan, dengan tetangga, dengan keluarga. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita semua. Maka dari itu wajib bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini, ya, yang mana diantara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan nikmat ini untuk ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa surah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, juga pengikutnya, umatnya yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar ibu semuanya? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya Bu ya. Ingat saya 2022 lalu ya Bu. Tahun lalu kita berjumpa, alhamdulillah. Tapi tempatnya bukan di sini sepertinya Bu. Ya. Alhamdulillah di sini kita punya tempat yang alhamdulillah lebih nyaman ya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi mentang-mentang nyaman jangan sampai nyaman juga buat tidur ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini nikmat Allah yang besar. Makanya kita wajib untuk mensyukurinya. Ya, Allah SWT berfirman, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya diamanahi untuk mengisi kajian untuk kita semua. Dan mohon maaf harusnya tadi kita mulai jam 10 ya Bu. Tapi alhamdulillah sekarang masih jam 10 juga. Jam 10 lewatnya banyak tapi ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah sambil kita menunggu tadi ya ibu berzikir ya Bu. Ibu bersolawat, berzikir, baca Al-Quran, ya, atau mungkin saling ngobrol ya Bu ya, sharing-sharing, Masya Allah. Sharing atau curhat ini Bu? Biasanya ibu kalau sudah ketemu curhat, ya bawaannya pengen mencurahkan ya apa yang ada dalam hati. Baik, ibu maksud ta'ala, terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi menjelang hari ini, menjelang siang hari ini, terkait dengan satu perkara yang mungkin sering sekali kita dengar, yaitu tentang takwa. Ya, yang tadi di awal dibacakan ayatnya dalam surah ya, Ali Imran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sering kita dengar ya Bu ya. Kapan biasanya kita mendengarnya? Saat hari Jumat ya. Di hari Jumat biasanya ya para khotib ya
membacakan ya, ayat ini sebagai pengingat ya kepada kita semua, baik yang kaum laki-laki maupun kaum wanita. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kalau kita perhatikan Ibu, ini di antara ayat yang dibacakan ketika khutbah Jumat yang berulang setiap pekan. Berarti minimal 1 bulan berapa kali kita mendengar ayatnya, Bu? 4 kali, ya, minimal 4 kali. Pasti ada tujuannya. Kenapa kita sering diingatkan dengan ayat ini? Ya. Yang insya Allah pada kesempatan ini saya akan sampaikan juga yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh siapa, Bu? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada bab yang ke-6 beliau menyusun satu bab yang dinamakan dengan bab takwa. Beliau susun ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini dan juga beliau susun hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan ini ayat dalam surat Ali Imran ini, ayat 102. Ayat 102 Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyeru orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ibu masih ingat pada bulan lalu, kalau saat ini kita ada di bulan apa? Bulan apa, Bu, sekarang? Dzulhijjah atau Dzulqa'dah, Bu? Dzulqa'dah atau Dzulhijjah? Hah? Dzulhijjah? Belum. Kalau sekarang sudah 1 Dzulhijjah, berarti tanggal 10-nya nanti kapan? Hah? Karena mengikuti semuanya ya, Bu ya. Kalau kita menetapkan saat ini sudah 1 Dzulhijjah, maka nanti tanggal 9 Dzulhijjahnya kita puasa Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjahnya kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Ya. Makanya nanti mungkin kita ikut pemerintah ya, Bu. Bagaimana nanti pemerintah mengumumkan kapan tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi kalau sesuai tanggalan kita saat ini tanggal 29 Dzulqa'dah. Ya, tanggal 29 Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah. Kalau kita ingat di bulan Ramadan sebelum Dzulqa'dah apa, Bu? Hafal insya Allah ya, Bu ya. Waduh, ini senyum-senyum ini bisa hafal bisa nggak hafal ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang kita Dzulqa'dah bulan 11. Sebelum Dzulqa'dah bulan Syawal. Sebelum Syawal bulan Ramadan. Masih ingat ya, Bu ya, bulan Ramadan? Ada ayat juga yang populer di bulan Ramadan itu. Gimana bunyi ayatnya, Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah SWT dalam ayat tersebut, Al-Baqarah 283 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya, wahai orang-orang beriman telah diwajibkan kepada kalian. Dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 102 Allah juga seru juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa sih sebetulnya tujuan Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman sebelum memberikan perintah? Kira-kira ada tujuannya nggak, Bu? Ada nggak, Bu? Ibu-ibu kalau mau memerintahkan anak, manggil dulu nggak, Bu, anaknya? Gimana manggilnya? Pasti nggak, sini, nggak gitu ya, Bu ya? Manggilnya gimana? Nak, sini nak, gitu kan? Wah, ada maunya nih, Ibu. Betul kan? Atau misalkan ibu-ibu mau minta tolong sama suami, gimana manggilnya, Bu? Hah? Gimana manggilnya? Nggak mungkin pasti, ya sini, nggak begitu. Ya. Pasti kita panggilnya dengan panggilan yang lembut, ya. Gimana manggilnya, Bu? Beb gitu ya, ayam beb gitu ya, papi gitu ya, pipi dan seterusnya. Kita panggil dengan lembut sebelum kita minta tolong. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih,
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata para ulama, ya, bahwasanya panggilan iman ini menunjukkan bahwasanya seseorang bisa melaksanakan perintah Allah ketika di dalam hatinya ada iman. Ketika di dalam hatinya terdapat iman. Ya, makanya perkara iman ini perkara yang penting. Perkara yang menjadikan seseorang itu dapat melakukan suatu perintah, dapat meninggalkan larangan. Ibu-ibu sekarang bisa hadir kajian, bisa melaksanakan ibadah. Itu dorongannya apa, Bu? Iman. Tujuannya apa, Ibu? Tujuannya apa, Bu? Tujuannya apa? Ibadah, ya, Bu, ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, wa muslimatin, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita hadir di kajian, niatnya ibadah, ya, Bu, ya. Ketika kita datang mengaji, niatnya ingin, ya, bertambah keimanan kita, takwaan kita, bertambah ilmu kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau seandainya, Bu, ya, ini kajian kita berapa kali sebulan? 4 kali sebulan, masya Allah. Setiap pekan ibu-ibu dapat tambahan ilmu. Ya, ini sudah berapa lama berjalan kajiannya? Berapa lama? 10 tahun ada, Bu? Lebih, masya Allah. Kalau 10 tahun, ya, ada 12, 1 tahun ada 12 bulan, dikali 10 berarti berapa, Bu? 120 bulan, ya. 120 bulan, setiap bulan yang 4 kali, 120 dikali 4 berapa, Bu? Banyak. Betul, pahalanya banyak, Bu, ya. Artinya sudah begitu banyak kajian yang kita hadiri, ya. Sudah begitu banyak, ya, ilmu yang kita dengar. Maka mudah-mudahan dengan adanya tambahan-tambahan ilmu tadi menambah juga iman dan takwa kita. Maka tujuannya itu, ya. Banyak sekali tujuan ketika kita berada di kajian. Banyak pahala yang Allah berikan. Ya. Di antaranya apa? Allah turunkan ketenangan. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid membaca Al-Quran, mempelajari ayat Al-Quran, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan hati. Ya, Bu, ya. Dari hari Senin ketemu hari Sabtu banyak masalah, Bu. Banyak urusan, ya, Bu, ya. Kadang nggak tenang hatinya, sibuk. Datang ke kajian, Allah kasih ketenangan. Insya Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah kasih sayang. Setelah ketenangan, Allah kasih sayang. Allah naungi dengan rahmah. Ya. Kemudian apa? Wa haffathumul malaikatu indah. Wa haffathumul malaikah. Para malaikat hadir nih, Bu. Ya, di kanan, kiri, ya. Para malaikat menaungi kita. Apa maksudnya para malaikat menaungi kita? Mendoakan kita. Ya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah sebut kita semua, ya, di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini keutamaan dari majlis ilmu. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan pahala yang besar dari majlis ilmu kita ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, seruan iman tadi, ya, dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan iman sebagai syarat, ya, untuk kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi iman itu menggerakkan kita untuk melakukan perintah, menjauhkan larangan, iman itu juga sebagai syarat kita bisa menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala jadikan akhir firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimat, dengan lafaz in kuntum mu'minin. Ya. Misalkan dalam surah Al-Anfal, ya, ayat pertama Allah berfirman, wa athi'ullaha wa rasulahu, ya, in kuntum mu'minin, dan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Jadi
Kalau kita baca Quran di akhir ayatnya ada kalimat in kuntum mu'minin, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, berarti perintah sebelumnya itu ya mengharuskan kita beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rukun iman yang 6. Ya, kita imani Allah Subhanahu wa taala dengan rukun iman yang 6. Jadi Allah Taala di dalam ayat ini Allah berfirman ittaqullah, bertakwalah kepada perintahnya takwa. Ya. Apa makna takwa, Ibu? Ada yang bisa menjawab? Saya kira banyak sekali yang sudah menjelaskan, Ibu ya. Apa makna takwa? Apa makna takwa, Ibu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hafal ya Bu kita? Sudah paham ya Bu ya? Sudah ya? Sudah bisa mengamalkan belum Bu? Insya Allah. Insya Allah. Takwa itu banyak definisinya. Definisi yang paling mudah adalah sebenarnya sebagaimana para ulama, anta ja'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan dirimu dengan azab Allah pembatas. Tahu pembatas Bu? Tembok. Kalau seandainya di depan kita ada seekor harimau, kita dekat-dekat pasti diterkam, maka kita jadikan pembatas. Makanya ada yang namanya kurungan, ada teralis, ada tembok ya Bu ya, agar kita tidak diterkam oleh hewan buas tadi. Maka definisi takwa ini, kalau kita ingin dijauhkan dari azab Allah, maka kita jadikan pembatas ya, wiqayah. Makanya kalimat takwa itu berasal dari kata wiqayah, yang artinya ya, kita menjadikan pembatas itu dengan cara kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Bu. Ini azab Allah, kita jangan sampai kena azab Allah, jangan sampai jangan sampai tergelincir masuk neraka, maka kita jadikan pembatas. Pembatasnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Definisi yang lain, pengertian yang lain disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa takwa itu adalah al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah yang maha besar, wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan Al-Qur'an yang Allah turunkan. Yang ketiga ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit ya. Yang keempat wal isti'dadu li yaumir rahil, dan kita bersiap-siap ya untuk menjumpai di mana hari kita berpisah dengan kehidupan dunia. Ini definisi takwa yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau kita melanggar perintah Allah. Takut kalau kita durhaka kepada Allah. Ya, takut ketika kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wal amalu bitanzil, kita mengamalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang saat ini kita pegang, ya, Ibu bawa Al-Qur'an semuanya? Bawa Bu ya? Alhamdulillah. Itu bacaan saja atau tuntunan? Tuntunan, bukan bacaan saja, tapi tuntunan. Kita baca, ya, kita perbaiki bacaan kita pahami ayatnya, lalu kita amalkan. Ya, maka jadilah Al-Qur'an ya sebagai kitab ya yang akan menuntun kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Ya, Al-Qur'an ini adalah kitab yang ditadabburi, yang penuh dengan keberkahan untuk ditadabburi, dia pelajari ya bagi orang-orang yang memiliki akal. Maka ya definisi daripada takwa yaitu adalah mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib adalah ar-ridha bil qalil, yaitu ridha dengan yang sedikit. Nah ini Bu, ya, ini catatan khusus buat kita. Kalau kita mendapatkan rezeki, yang menilai itu banyak sedikit itu siapa Bu? Siapa Bu? Suami pulang, ya, bawa gaji sekian. Biasanya menilai siapa Bu? Siapa Bu? Sedikit banget gitu ya. Nggak cukup ini, kebutuhan banyak, ya kan Bu? Kalau yang dibawa ternyata banyak, yang menilai banyak juga siapa? Banyak banget, biasanya nggak segini, gitu kan Bu ya? Nah, masalah ini ya itu juga masuk ke dalam takwa. Ya, kita ridho dengan yang kita anggap sebagai sedikit. Ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki, telah memberikan rezeki, telah membagikan rezeki kepada setiap manusia. Bahkan telah ditentukan ajalnya rezekinya juga ketika kita berada dalam perut, dalam rahim ibu kita. Ya. Maka persoalan rezeki ini ketika Allah berikan, ya, kemudian kita bersyukur dan kita ridha kepada Allah, maka ini namanya takwa. Yang kemudian ketika kita bertakwa, kata Allah SWT apa, Bu? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dalam persoalan hidupnya. Kemudian apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak diduga, yang tidak disangka. Mesti yakin nggak, Bu? Ibu percaya nggak dengan ayatnya? Percaya. Berarti kalau dapat rezeki yang sedikit menurut kita ridho nggak, Bu? Dengan harapan, ya, ketika itu kita menjadi orang yang bertakwa, dan ketika kita bertakwa kita mendapatkan, ya, rezeki dari jalan yang tidak terduga. Ya, tapi mesti sabar, Bu. Ya, karena yang sedikit menurut kita ini tidak jarang, ya, atau tidak jarang terjadi, artinya sering, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih sedikit terus, ya. Kira-kira bagaimana biasanya, Bu? Kalau sudah berbulan-bulan Allah kasih sedikit, gimana biasanya? Mengeluh, ya, Bu, ya, mengeluh. Ya Allah, saya sudah bertakwa, saya sudah meminta, tapi kok nggak diijabah juga sama Allah. Nah, orang yang seperti ini, Bu, kata Nabi SAW, ya, yustajabu li ahadikum ma lam yahjal. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kalian, doa kita, selama kita tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Ya. Maka kemudian ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa yu'jalu?" Wahai Rasulullah, bagaimana seorang hamba itu dikatakan tergesa-gesa dalam berdoa, dalam meminta? Maka Nabi SAW bersabda, yaqulu, orang yang berdoa meminta tadi, dia berkata, da'autu falam yustajabuli. Ya, falam yustajabli. Saya telah berdoa, saya telah meminta, tapi Allah nggak kasih saya. Ya, jadi artinya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah di sana ada kekecewaan. Kalau kita minta sama manusia pasti kecewa, pasti, Bu. Ini pasti, garis bawah, Ibu, ya. Kalau kita mintanya sama manusia, kita mengharap manusia, pasti apa? Kecewa. Ya, kalau nggak sekarang kecewanya, nanti besok atau seterusnya. Tapi kalau kita memintanya kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Karena janji Allah pasti. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan tergesa-gesa. Ya, bisa jadi diundurnya permintaan kita itu semua di antara bentuk ujian. Allah SWT ingin melihat kita apakah kita sungguh-sungguh atau tidak. Ya, diuji dulu. Ya. Kalau betul-betul kita bertakwa, betul-betul kita menyandarkan diri kita pada Allah SWT, maka insya Allah Allah SWT akan ijabah doa kita. Ya, jangan terburu-buru. Tapi memang manusia begitu, ya, Bu, ya. Ya, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Buru-buru mau apa, Bu? Mau punya anak, Bu, ya. Buru-buru mau cepat nikah. Buru-buru mau dapat kerja. Buru-buru mau apa, Bu? Mau selesai kajian. Buru-buru mau cepat dapat rezeki. Buru-buru dan seterusnya. Itu memang sifat alamiah manusia. Maka dari itu, ya, ketika seseorang bisa menahan dirinya, menahan hawa nafsunya karena Allah SWT, maka Allah akan berikan ketakwaan di dalam hatinya. Ya, kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wal isti'dadu liyaumir rahil. Dan juga yang namanya takwa itu adalah kita bersiap-siap untuk berjumpa dengan hari perpisahan. Ya. Hari perpisahan itu apa maksudnya, Bu, Ibu? Hari kematian. Ya, ketika kita wafat, maka kita berpisah dengan dunia yang saat ini kita diami, dengan anak, dengan suami, dengan keluarga, kita berpisah dengan mereka. Pasti tidak kita berpisah, Bu? Pasti tidak, pasti. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti akan menghadapi kematian. Ya.
Maka ketika kita tahu yang pasti itu adalah kematian, ya, maka kita menyiapkan untuk sesuatu yang pasti tadi. Ya, dengan cara apa? Menyiapkan amal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadil taqwa. Dan berbekallah kita semua, dan sebaik-baik bekal yang kita siapkan adalah bekal takwa. Saat ini tuh kita itu ibarat sedang dalam perjalanan gitu. Ya. Kita sudah melewati alam rahim. Kita sudah lahir ke dunia, masuk ke alam dunia. Kita sudah lewat masa balita, ya, bayi, balita, anak-anak, ya Bu ya. Kemudian sekarang kita sampai usia, insya Allah muda ya Bu ya. Insya Allah muda semuanya Bu ya. Insya Allah. Nanti di surga ketemu muda semua Bu. Amin ya rabbal alamin ya. Kita melewati masa muda, yang kita diberikan usia oleh Allah SWT. Ini perjalanan. Maka yang namanya perjalanan pasti kita akan sampai tujuan. Selesai. Entah itu perjalanannya sampai usia 60 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Maka kita persiapkan hari di mana kita berpisah. Yaitu dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dengan berbekal dengan amal soleh. Ya. Dengan anak-anak yang soleh, dengan sedekah kita yang jariah yang terus mengalir, dengan ilmu yang bermanfaat yang dipahami, diajarkan oleh orang lain. Itu diantara ya, bagaimana cara kita untuk tidak terputus ya, jariah pahala kita sampai kita meninggal. Juga masuk pahala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, hak wa taqwati. Apa maksud dari sebenar-benar takwa, Bu? Ini disebutkan diantaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan bahwa yang disebut dengan sebenar-benar takwa adalah an yuta'a fala ya'si. Ya. Dia senantiasa taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Jadi sebenar-benar takwa itu dia senantiasa taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Kemudian wa an yashkur fala yakfur. Dia senantiasa bersyukur pada Allah dan tidak kufur. Dia senantiasa apa Bu? Bersyukur pada Allah dan tidak kufur. Ya, ini hati-hati ya, pesan khusus dari Nabi SAW kepada kaum wanita ya, untuk senantiasa banyak-banyak bersyukur. Ya. Di antara cara bersyukur adalah dengan bersedekah. Jadi Nabi SAW pada hari Idul Fitri, pada hari Idul Adha biasanya juga beliau setelah berkhutbah, beliau menghadap ke jamaah kaum wanita, kemudian Nabi SAW bersabda kepada kaum wanita, ya ma'syarun nisa tasaddaqna. Wahai kaum wanita, banyak-banyaklah bersedekah. Ya, berapa Bu? Sedekah, bersedekah. Ini perintah dari Nabi SAW khusus buat kaum wanita. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar. Karena sesungguhnya aku melihat banyak dari penduduk kaum neraka itu adalah kaum wanita. Gimana Bu? Bu? Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat ya, banyak penduduk neraka itu dari kaum wanita. Protes ya Bu? Ibu diem-diem aja dalam hatinya, kok bisa perempuan aja ya Bu ya? Dan itu terjadi. Ada seorang sahabiah yang kemudian mendatangi Nabi SAW berdiri. Interupsi Bu, interupsi. Kaifa dzalika ya Rasulullah? Kenapa begitu ya Rasulullah? Kenapa kaum wanita yang lebih banyak? Maka Nabi SAW bersabda, li'anna kunna tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena banyak di antara kalian itu tukfirnal la'na, suka banyak melaknat. Bahasa lafadznya, terjemahan harfiahnya itu suka banyak melaknat. Tapi maksudnya apa? Banyak melaknat itu maksudnya adalah lisannya suka kasar. Ya Bu ya? Memanggil ke suaminya, panggilan yang tidak pantas kepada anaknya, atau suka marah-marah. Ya Bu ya? Atau suka terkadang lisannya tidak terjaga. Ya, maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Li'anna kunna tukfirnal la'nat. Dan kemudian apa? Wa takfurnal ashir. Dan suka tidak ya, banyak atau sering sekali kufur terhadap suami. Kufur terhadap suami itu maksudnya apa? Tidak berterima kasih, ya, tidak bersyukur. Ya. Kadang kalau suami lagi banyak ya rezekinya, kita
baik ya Bu ya, kita sayang ya. Kalau lagi seret rezekinya ya kita omelin ya. Nah ini hati-hati Bu. Ya makanya kita diperintahkan untuk banyak bersedekah yang semoga dengan sedekah kita itu ya menjadi ya penjaga menjauhkan kita dari api neraka. Ya. Dalam surat Al-Munafiqun Allah SWT gambarkan penduduk neraka pada hari tersebut mereka ada yang berandai-andai. Ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rob, seandainya aku dikembalikan ke dunia sebentar saja, maka aku akan bersedekah. Bukan mau sholat, bukan mau zakat, bukan mau puasa, tapi mau apa? Sedekah. Ya. La saddaqa wa akum minas sholihin. Sungguh aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Maka ya pesan khusus buat ibu-ibu sekalian sering-sering bersedekah. Ya, insya sedekahnya sedikit atau banyak Bu? Sedikit atau banyak Bu? Sedikit aja nanti habis gitu ya. Jangan banyak-banyak ya. Lebih baik sedikit tapi setiap hari dibandingkan banyak tapi sekali-kali. Ya begitu Bu? Ya begitu Bu ya. Baik. Masalah kemampuan, masalah ukuran kita ibadah, ini yang disebutkan dalam ayat berikutnya yang menjelaskan terkait dengan makna dari haqqa tuqatih ini, sebenar-benar takwa. Kalau tadi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu mentaati Allah, tidak bermaksiat, kemudian apa tadi? Bersyukur dan tidak kufur, ya. Maka diterjemahkan atau dijelaskan di dalam ayat yang lain dalam surat At-Taghabun ayat 16. Yang makna dari haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa adalah fattaqullaha mastata'tum. Dan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah ini Bu, kalau ayat 102 dari Ali Imran mengatakan kita harus bertakwa sebenar-benar takwa, artinya yang sempurna, ya. Maka dalam ayat ke-16 dari surat At-Taghabun Allah berfirman, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi kayak tadi, seperti sedekah tadi. Ya. Seberapa banyak sedekah yang kita lakukan, maka sesuai dengan kemampuan. Bagaimana sholat kita sesuai dengan kemampuan. Bagaimana puasa kita sesuai dengan kemampuan. Bagaimana kurban kita nanti sesuai dengan kemampuan. Bagaimana kita belajar ilmu sesuai dengan kemampuan. Tapi kemampuannya di sini digarisbawahi. Bukan kemampuan yang paling minimal. Ya Bu ya. Sedekah ya yang berapa biasanya dulu? Yang 5.000 ya, seadanya. Kurban tipe apa biasanya pilih Bu? Kambingnya A, B, C, D. Yang mana yang standar ya? Yang paling murah gitu ya. Kemudian kolektif sapi yang paling murah berapa di sini? Saya mau kurban ya. Bukan seperti itu maksudnya. Maksud dari kemampuan di sini ya ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama adalah kita melakukan ibadah dengan maksimal kemampuan kita. Gitu ya. Ibu mampunya berapa sedekah setiap hari? Ya berapa Bu? 100.000. Maka silahkan. Ya. 100.000 ya boleh sehari ya. Insya Allah. Ya. Kita mampunya puasa Senin Kamis, ya silahkan. Kita mampu puasa Daud, silahkan. Kita mampu baca Quran satu hari berapa? 1 juz atau setengah juz? 1 juz. Masya Allah. Setiap hari berarti setiap bulan hatam ya Bu kalau 1 juz. Setiap hari minimal 5 lembar. Subuh 1 lembar, zuhur 1 lembar, asar 1 lembar, maghrib 1 lembar, isya 1 lembar, berarti setengah juz. Mudah ya Bu ya? Insya kelihatannya mudah ya, tapi ketika dijalankan butuh istiqomah. Ya, Ibu sebelum subuh bangun baca berapa? 1 lembar. Kemudian setelah itu baru sholat sunnah dan lain sebagainya, sholat subuh, kemudian zikir, setelah itu aktivitas. Di waktu siang hari, ya sebelum sholat zuhur, duduk baca Quran 1 lembar. Setelah itu baru sholat rawatib qobliyah, sholat zuhur. Sebelum asar, berapa? 1 lembar. Sebelum maghrib, 1 lembar. Sebelum isya, 1 lembar. Kenapa sebelum sholat Bu? Kenapa Bu? Karena biasanya kalau setelah sholat ada aja
urusannya. Setelah salam udah langsung pergi. Setelah salam ada tamu. Setelah salam ada urusannya, mau masak dan ini. Betul ya Bu ya? Maka jadikan membaca Quran kita sebelum sholat, sambil kita menunggu waktu sholat. Itu tipsnya Bu. Kalau kita mau istiqomah baca Quran setiap hari minimal berapa? Setengah juz. Artinya kalau ada orang yang berkata begini, saya nggak bisa baca Quran setiap hari setengah juz, kira-kira diterima tidak Bu perkataannya? Enggak kan? Karena apa? Karena dia melaksanakan sholat sehari berapa? 5 hari. Kalau seandainya setiap sholat dia baca, satu lembar itu berapa lama kita baca? 1 jam? Enggak ya? Berapa? 10 menit? 10 menit atau 15 menit Bu? Kalau ibu di sini insya Allah semuanya sudah mahir baca Quran ya Bu? Insya Allah ya. Bacanya 10 menit ya. Nggak susah. Ya, makanya perkara masalah kemampuan di sini, kalau ada orang yang berkata saya tidak mampu baca Quran setengah juz, saya tidak mampu sholat ya tepat waktu, saya tidak mampu puasa Ramadan, ya, saya tidak mampu sholat 5 waktu, saya tidak mampu sedekah, ya, maka perkataan-perkataan ini seperti ini tidak diterima. Kenapa? Karena Allah SWT telah jadikan syariat ini apa? Syariat yang sesuai dengan kemampuan. Tadi apa kata Allah? Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Artinya Allah sudah ukur kemampuan kita. Siapa yang ciptakan kita Bu? Allah. Siapa memerintahkan syariat? Kira-kira antara syariat dengan yang dibebani syariat, ya, sudah diperhitungkan tidak Bu? Sudah. Ya Bu ya. Kalau seandainya sekarang ada orang yang saya belum bisa pakai kerudung, ya, saya belum bisa sholat 5 waktu, ya, ini perkataan yang tidak diterima. Kenapa? Karena ini menunjukkan dia tidak beriman. Ya, semua syariat sudah Allah ya jelaskan dan sudah diukur sesuai kemampuan kita. Makanya Allah berfirman apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan lupa ayat itu. Bertakwa sesuai kemampuan kita dan ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Kemudian makna kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan, maknanya adalah seorang hamba ketika tidak sanggup melakukan suatu syariat, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa? Rukhsahnya. Ya, Allah telah memberikan keringanannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain, maka Nabi SAW, "Shalli qa'iman, ya, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbin." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ya, kalau ternyata lagi sakit, lagi pusing, lagi sakit keras, nggak sanggup berdiri, maka apa? Duduk. Kalau ternyata duduk juga tidak sanggup, ya, karena sakit yang sangat berat, maka apa? Berbaring, ya, berbaring, ya, dengan sisi kanan atau sisi kiri kita, miring gitu, ya. Kalau juga nggak bisa berbaring, berarti disalatkan, ya. Kalau sudah nggak bisa ya melaksanakan sholat, maka disolatkan. Makanya pilihannya cuma 2 Bu, sholat atau sholat. Ya, kita pilih mana Bu? Menyolatkan. Kita pilih sholat, ya. Makanya dalam masalah sholat saja Allah berikan rukhsah, ringanan. Kalau seandainya sakit boleh duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring. Masalah puasa khusus bagi ibu-ibu, gitu ya, yang mungkin masih setiap bulan ada, ya, datang bulan. Di bulan Ramadan kemudian datang bulan, boleh puasa tidak Bu? Nah, boleh, ya. Maka rukhsah bagi dia tidak berpuasa dan nanti diganti pada hari yang lain. Berapa lama waktunya Bu? Nggak ada batasnya, kan? Nggak ada batasnya. Hati-hati Bu, ini hutang. Ya, ini kewajiban kita. Makanya kalau bisa segera mungkin kita selesaikan. Ya Bu ya. Jangan sampai nunggu ke Ramadan berikutnya. Ya, kalau bisa segera. Ya, baik. Jadi ini makna yang kedua dari bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Yaitu kita menjalankan perintah Allah. Ya, ketika kita tidak sanggup maka kita mengambil rukhsah, ya, keringanan. Contoh misalkan lagi yang kalau misalkan kita melakukan safar, ya, itu kita apa rukhsahnya Bu kalau safar? Safar apa rukhsahnya Bu? Apa? Digabung ya, dijamak. Kalau yang 4 rakaat jadi 2 namanya apa?
Apa? Kosor. Kosor apa bukan, Bu? Apa perbedaan jamak dengan kosor? Diringkas. Yang berapa rakaat diringkas, Bu? Kalau empat jadi dua. Kalau tiga, sholat maghrib jadi berapa? Jadi 1,5. Bisa ya. Baik. Jadi jamaah itu menggabungkan dua waktu sholat pada waktu yang pertama atau yang kedua. Ya Bu ya. Tapi nggak semua sholat bisa dijamak. Hanya apa saja? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau orang sudah di asar sore belum sholat asar, lalu dia mau menjamak dengan maghrib, bisa tidak? Nah, bisa. Ya, karena sudah ada aturannya. Subuh dengan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau kosor, yaitu meringkas yang 4 menjadi 2, yaitu sholat apa saja? Zuhur, asar, isya. Ya, jadi 2 rakaat. Ya. Kalau maghrib yang 3 jadi berapa? Tetap 3. Jangan diringkas jadi 2, Bu ya. Ayo. Kalau orang yang berpergian atau musafir itu mendapatkan keringanan untuk kosor. Jadi kosor itu khusus untuk orang yang safar. Ya, untuk jaraknya ya diantara pendapat para fuqaha itu kita ambil pendapat Syafi'i yaitu 80 km. Kalau sudah masuk 80 km perjalanan maka sudah boleh mengkosor. Kalau tidak safar nggak boleh dikosor. Ya, kalau sakit itu boleh menjamak. Ya, tapi tidak boleh kosor. Ya, misalkan kita pulang kampung ya, dari kampung kembali lagi ke rumah kita, sampai di rumah ternyata kita belum sholat maghrib dan isya, ya berarti kita mengapakan? Menjamak. Bagaimana menjamaknya? Empat, ya nggak boleh dua, nggak boleh 3-2, harus 3 dan 4, karena kita statusnya bukan musafir, karena statusnya kita sudah berada di tempat tinggal. Ini kekhususan, Bu. Ya, jadi kosor itu khusus bagi orang yang melakukan ya, Allah SWT berfirman, wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka boleh bagi kalian untuk mengkosor, meringkas meringkas rakaat sholat. Baik. Nah, ini penjelasan daripada kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kemudian, ya, Ibu Allah Taala di dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara balasan, ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70, ya. Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kita dengan takwa tapi dibarengi dengan perintah yang lain. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Dan ayat ini juga sering dibacakan di hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, tadi kita sudah paham ya Bu ya, kenapa Allah suruh kita dengan iman? Karena iman menggerakkan hati kita untuk menjalankan perintah dan meninggalkan maksiat. Iman menjadi syarat kita bisa menjalankan perintah Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tadi sudah tahu arti takwa, Bu? Baik. Ini nanti insya Allah di akhir ada pertanyaannya, Bu. Siap ya Bu ya? Siap insya Allah? Siap. Nah, Allah perintahkan kita bertakwa, kemudian 20 qaulan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi ayat ini menambahkan, ya, mengaitkan perintah takwa dengan ucapan yang benar. Apa itu ucapan yang benar? Ini banyak penjelasannya. Di antaranya ya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan qaulan sadida di sini adalah mencangkup segala sesuatu, segala ucapan yang baik, mencangkup segala ucapan yang baik, ya. Mulai dari apa? Zikir. Mulai dari zikir. Kemudian kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini kalimat-kalimat yang baik. Zikir. Ya. Kita mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu zikir. Ya. Kita membaca Quran, zikir bukan, Bu? Zikir. Ya. Kita sekarang kajian, zikir bukan, Bu?
zikir. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya ketika kita hadir di kajian itu masuk ke dalam zikir. Makanya setelah sholat subuh biasanya kita mengadakan kajian subuh. Ya. Lalu pertanyaannya kadang, kalau kita kajian subuh, kapan kita zikir paginya? Ya Bu ya. Nah, ini disebutkan para ulama bahwa dengan dia ada di majlis ilmu, ada di kajian tersebut, maka dia sama seperti berzikir. Nah, ini termasuk dari qaulan sadida, zikir. Insya Allah bisa Bu ya. Di antara yang paling sering kita ucapkan apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berapa kali Ibu? Berapa kali? Sekali aja cukup. Ya, Nabi SAW itu berzikir atau beristighfar dan bertaubat pada Allah 70 kali lebih. Ya, 70 kali lebih, dalam hadis yang lain disebutkan 100 kali. Ya, mudah tidak mau kita baca? Insya Allah. Ya, berzikir seperti ini tidak mesti harus di masjid. Ya, ibu sambil apa? Ambil masak, sambil goreng, ya. Ibu sambil ya di pasar, jalan, istighfar. Ya, dimanapun ya, asal jangan di tempat-tempat yang ya dilarang, seperti dalam kamar mandi, ya itu kita berzikir. Makanya ibu kalau kita keluar dari kamar mandi, doanya apa? Gufronaka. Apa artinya gufronaka? Apa? Ampunanmu ya, ya Allah. Kalau masuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau pergi Bu. Masuk kamar mandi pergi kemana nanti ya? Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu dari khubuth dan khaba'ith. Ya, dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Itu perlindungan jelas. Sehingga ketika kita di dalam kamar mandi, ya, ketika sudah baca doa, maka syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Ya Allah, hijabi kita, Allah tutupi. Lalu ketika keluar, kita bacanya apa? Ghufranaka, ampunanmu ya, ya Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita keluar kamar mandi minta ampunan? Kenapa Bu? Ya? Emang ngapain di kamar mandi? Kenapa Bu? Karena tadi kita nggak bisa berzikir. Ya, selama kita ada di kamar mandi, kita nggak bisa berzikir. Alhamdulillah, istighfar nggak bisa. Murojaah Al-Quran yang nggak bisa. Ya, ya Bu ya. Bahkan lebih sering kalau di kamar mandi kita apa? Ya, nyanyi. Masya Allah. Kamar mandi lebih sering pikiran kita ya kesana kemari dan seterusnya. Maka ketika kita keluar, kita minta ampun kepada Allah karena kita nggak bisa berzikir. Ya, makanya itu, ya, selama kita masih punya kesempatan berzikir, ya kita banyak berzikir. Kemudian maksud dari qaulan sadida tadi adalah ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, perintahkan kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari kemungkaran. Kalau kita di rumah, ya lihat anak kita azan sholat, ya masih duduk, masih main HP, apa yang kita lakukan Bu? Jangan didiemin. Kita apa kan? Kita peringati, perintahkan untuk sholat, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, azan subuh, suami kita masih tidur, kita apa kan? Bangunin. Ya Bu ya, itu amar ma'ruf nahi munkar. Itu qaulan sadida, perkataan yang baik, yang benar. Ya. Kalau suami kita ngajak ya untuk sesuatu yang ya dilarang Allah SWT, yuk kita main judi online misalnya. Zaman sekarang. Ya ini besar ini ya keuntungannya nih. Mau tidak Bu kita? Nah, kita nahi munkar. Jangan mau, kita ingatkan ya. Wahai suamiku, ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya sesungguhnya judi itu diantara ya perbuatan syaitan. Insyaallah ya Bu ya. Kalau ibu ini habis ngaji ya sampai rumah insyaallah ya keluarnya ayat Quran ya Bu ya. Hadis Nabi ya Bu ya. Insyaallah. Karena seperti itu kita berdakwah harus dengan dalil. Ya, masalahnya kalau kita tidak dengan dalil lalu ditanya dari mana itu? Jangan jawab dari ustadz, ya Bu ya. Kalau ustadznya salah semua nanti. Ya, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian juga diantara maksud dari qaulan sadida di sini adalah perkataan yang lemah lembut. Ya Bu ya, perkataan yang lemah lembut. Ya.
Ada rahasia kenapa Allah SWT perintahkan bertakwa dulu, baru setelah itu berkata-kata yang baik atau lemah lembut. Rahasianya adalah kita, Bu, ya, ini penting Bu, garis bawah Ibu. Kita bisa berkata-kata yang baik, lemah lembut, bertutur kata yang baik, yang sopan santun, ya, yang halus, ya. Itu ketika kita apa? Ketika kita berusaha bertakwa kepada Allah. Jadi takwa dulu. Ya, kalau kita ingin memperbaiki lisan kita, kita sadar oh kayaknya emang apa namanya tadi kasar, tadi nggak sengaja ucapan kata yang tidak baik, ya, kata-kata kotor dan lainnya. Maka ingat, ya, berarti kita butuh bertakwa dulu, baru bisa kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Jadi ini rahasia kenapa Allah SWT perintahkan bertakwa, kemudian berkata-kata yang baik. Kemudian, ya, juga Allah, perkataan yang baik, yang lemah lembut ini juga perlu kita perhatikan, ya, bagaimana kita berkata pada tempatnya. Ya, ada perkataan Arab mengatakan likulli maqamin maqalun. Di setiap tempat maka itu ada ucapannya. Ya, jangan setiap waktu kita kata-katanya lembut aja, jangan. Atau setiap waktu kita kata-katanya kasar terus, jangan. Misalkan anak kita, Bu, ya, anak kita misalkan mecahin kaca jendela tetangga kita, diomelin nggak, Bu? Diomelin apa dibilang? Oh nggak apa-apa ya nak, ya, jangan diulangi ya. Gimana, Bu? Omelin, harus keras. Karena apa? Dia telah melakukan salah. Ya, tapi ada levelnya. Kalau cuma sekedar itu ya kita nasihatin, tapi ada penegasannya. Ya, dia ngambil barang orang lain, ya, temannya diambil, barang temannya diambil. Kita tahu apa yang kita lakukan? Apa kita berkata, ya udah nggak apa-apa ya nak, jangan ulangi lagi, begitu nggak? Agak keras, ya. Nah, ini perbuatan yang dilarang Allah, ya. Mencuri adalah perbuatan yang Allah haramkan, ya. Jangan mencuri, dengan tegas. Nah, itu namanya kita menempatkan perkataan sesuai dengan tempatnya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun demikian, Bu. Dalam surah An-Nur, ya, ayat kedua. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman orang yang berzina. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Laki-laki yang berzina dan wanita yang berzina yang belum menikah, maka deralah mereka 100 kali, dicambuk, Bu. Bukan dirajam. Kalau dirajam itu bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, ada pemuda gadis ya dengan perjaka melakukan zina, maka dirajam, dicambuk, ya, didera sebanyak 100 kali. Itu hukuman. Maka dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, "Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Dan janganlah kalian merasa kasihan sama mereka. Jangan gara-gara misalkan, oh kasihan ya, masih muda, kasihannya apalagi ini saudara atau orang yang kita kenal, kasihan, jangan dicambuk. Nah, jangan. Ya, kata Allah SWT, "Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah." Karena ini untuk menegakkan syariat Allah. Karena zina termasuk dosa besar. Ya. Maka dalam masalah ini saja Allah SWT memerintahkan kita untuk tegas. Orang berzina, ya, dia dicambuk, ya, 100 kali, jangan kasihan-kasihan, tegas. Karena ini apa? Menegakkan kalimat Allah, menegakkan syariat Islam. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Berarti kita bisa melakukan itu kalau kita beriman. Ya, makanya jangan sekarang Ibu, ya, kalau ada orang atau ada anak-anak kita masih muda, ya, dia pilih mau menikah, kita dukung tidak, Bu? Dukung nggak, Bu? Ya, biasanya ditanya, mau ngasih makan apa? Kok belum punya apa-apa gitu ya, Bu, ya. Tapi kebanyakan kalau dia pacaran malah dia bahkan dibiarkan, ya, Bu, ya. Orang lebih biasa mendengar orang pacaran dibandingkan menikah muda. Padahal yang satu jalan menuju zina, yang satu jalan untuk menutup zina. Betul apa betul, Bu? Nah, ini yang terjadi zaman sekarang. Maka dari itu, ya, terkait dengan takwa ini masuk ke dalam segala lini kehidupan kita. Kita punya anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki, maka jauhkan mereka dari jalan-jalan menuju zina. Waliyahillah. Siap, insya Allah, Ibu?
Insya Allah Ibu, kalau ada yang sudah pacaran lama, segera suruh nikah. Ya, kalau ada yang mau mulai-mulai pacaran, tanyakan, kamu mau nikah? Ya, atau mau putusin? Gitu ya, nikahin atau putusin? Ya, kalau nikahin berarti kita harus siap juga ya Bu. Harus siap juga. Insya Allah. Baik, jadi Allah SWT dalam ayat tersebut Allah SWT berikan ganjaran kepada orang yang bertakwa dan menjaga ucapan yang baik dengan diperbaiki amalannya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosanya. Ya. Demikian Allah Ta'ala terakhir ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bertakwa ini, surat Al-Anfal ayat 29. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan jadikan di dalam diri kalian pengetahuan untuk membedakan, ya, untuk membedakan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan dihapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan diampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah SWT Maha memiliki karunia dan keagungan. Di dalam ayat ini Allah kasih gambaran balasan orang yang bertakwa, diberikan pengetahuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Karena kebanyakan seseorang melakukan sesuatu karena sebab dia nggak tahu. Ya, kalau kita lihat Bu, anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil main di tengah jalan, anak-anak kecil tiba-tiba kemudian ada api dia ambil, dia nggak tahu. Kenapa? Karena tidak tahu. Ya, maka ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah dibebani dengan syariat, dan kita ya bertakwa kepada Allah, Allah kasih ilmu kita, Allah berikan pengetahuan buat kita untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oh, ini kita lakukan, oh ini jangan. Ya, jadi kembali dalam diri kita. Jadi ternyata takwa itu tidak kembali kepada hanya sekedar dari yang luar, ya, diberikan rezeki, diampuni dosa, tapi juga dalam diri kita. Makanya ibu sekalian, ya, selama kita ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu, ya, yang dapat kita pahami. Tentu ilmunya harus diapakan Bu? Dipahami. Dan mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ini bisa dipahami ya Bu. Insya Allah bisa Bu. Insya Allah. Karena itu yang paling penting. Ya, berapa banyak orang belajar hanya tahu tapi tidak paham. Berapa banyak orang hafal Quran tapi tidak paham, sehingga dia tidak bisa mengamalkan. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah, ketika dia belajar, ketika dia menghafal Quran, maka mudah-mudahan dia diberikan pemahaman, sehingga dengan pemahaman tersebut ya akan bertambah keimanan, bertambah amalnya. Jadi amin ya robbal alamin. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Allah Taala terkait dengan masalah takwa, dan mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi atau kurang jelas, silahkan ditanyakan. Insya Allah jelas ya Bu ya? Insya Allah jelas ya Bu? Jelas? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada bertanya, saya bertanya. Oh ya, silahkan. Silahkan Ibu. Dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Marsi ya Bu. Ibu Marsi terkait dengan masalah sholat ketika satu rakaat kemudian tidak sanggup untuk berdiri, maka kemudian sebagaimana hadis Nabi SAW tadi diberikan rukhsah keringanan untuk duduk. Lalu bagaimana cara duduknya? Untuk masalah duduk ini juga terkait dengan kemampuan. Ada orang yang masih sanggup ya duduk di bawah, ada yang tidak sanggup, dia harus di kursi dengan bantuan berarti ya Bu ya. Kalau di bawah kan tidak dengan bantuan, ya, sehingga kemudian dia masih bebas melakukan gerakan. Tapi kalau dengan bantuan alat seperti ini, pasti dia harus apa? Terkadang menggeser, gitu ya, atau kemudian dia harus berpindah tempat sedikit untuk sujud dan lainnya. Ya, maka kembali lagi kepada kemampuan. Kalau ibu bisa
Ibu bisa tanpa kursi, maka silahkan duduk seperti kita tasyahud, ya, duduk di antara dua sujud atau tasyahud. Kalau misalkan tidak sanggup, maka boleh dengan bantuan kursi. Ya. Selain apa namanya yang tidak sanggup, maka tetap dilakukan gerakan yang sempurna. Contoh misalkan sujudnya, meskipun kita di atas kursi, kalau sujud maka apa? Sujud kalau misalkan bisa. Kalau tidak bisa, maka dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Wah, seperti orang yang sholat dalam keadaan berbaring. Ya, orang sholat dalam keadaan berbaring ketika sujud dia tidak sujud karena memang sudah tidak sanggup. Maka dia dengan gerakan isyarat kepala. Baik, jelas insya Allah dulu. Baik, Ibu Ta'ala. Sebelum saya tutup, ya ini kita ada di bulan Dzulqa'dah akhir. Sebentar lagi kita masuk Dzulhijjah. Maka ada satu amalan yang mudah-mudahan bisa kita amalkan yang menambah ketakwaan kita pada Allah Ta'ala adalah kita mengisi hari-hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Gitu ya. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyam al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri." Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja min nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'. Jadi kata Nabi SAW bahwa tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah SWT pada hari tersebut. Maksudnya apa? 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, meskipun ada orang berjihad fisabilillah, itu pahalanya lebih besar orang yang melakukan amal soleh di 10 Dzulhijjah. Katakan Rasulullah, iya. Kecuali orang yang jihad keluar, ya, jihad fisabilillah dengan harta, dengan jiwanya, kemudian dia mati syahid. Jika dia meninggal dalam keadaan syahid, ya, maka pahalanya paling tinggi, tidak bisa ditandingi. Artinya bahwa Ibu, ketika saat ini kita memiliki kesempatan usia, mudah-mudahan kita ketemu, ya, bulan 10 hari pertama Dzulhijjah, mudah-mudahan kita sampai pada tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah, kita sampai pada hari raya Idul Adha, yang memakan dagingan Bu ya, memakan daging insya Allah. Kita masuk hari-hari tasyrik, ya, maka mudah-mudahan kita gunakan waktu-waktu tadi dengan ibadah. Bahkan ada perkataan seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala mengatakan, la tudfi'u surujakum layalil ashri. Jangan kalian padamkan ya lampu-lampu itu di malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Buat apa dinyalain Bu? Untuk ibadah. Itu maksudnya kita ibadah. Ya, sholat, puasa, diantaranya tasbih, zikir, tasbih, tahlil, takbir itu di 10 pertama Dzulhijjah ini disunnahkan. Memperbanyak puasa juga disunnahkan. Ya, terlebih lagi nanti di tanggal 9 Dzulhijjah kita puasa Arafah. Apa pahalanya Bu? Dihapuskan dosa tahun yang lalu dan ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan kita untuk ibadah. Sebelum ditutup, seperti yang disampaikan, ada pertanyaan, Ibu ya. Siap insya Allah Ibu? Siap Bu? Ada hadiahnya nggak Bu ya? Panitianya mana? Baik, silakan Ibu. Siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan definisi atau 2 definisi takwa? Kebanyakan nggak berdua, satu aja ya. Definisi takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Silakan Bu. Definisi takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Boleh membuat catatannya, tapi pas jawab jangan lihat. Siap Bu, silakan. Yang bisa katakan silakan Bu. Ada hadiahnya Bu, umroh. Ketemunya di sana langsung tapi ya. Ketemunya di Masjidil Haram insyaallah. Amin. Baik. Silakan Bu, makna takwa dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Baik, silakan Bu. Baik. Terus? Lanjut, oh udah. Lanjut lagi Bu. Kata Ali bin Abi Thalib bahwa takwa adalah takut kepada. Silakan lanjut lagi Bu, Pak. Kemudian mengamalkan ya Al-Quran. Ketiga, ridho pada yang sedikit. Yang keempat, menyiapkan hari perpisahan atau hari akhir atau hari kematian. Masalah barakallahu fiki, jazakallah. Siapa Bu namanya?
Bu Leti silakan Bu, maju Bu, hadiahnya. Hadiahnya nggak banyak kayak biasa, tapi insya Allah bisa buat jajan. Oke. Nah, semangat ya Bu. Ayo, pertanyaan kedua, Bu ya, yang gampang aja. Apa makna bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Apa makna sebenar-benar takwa? Sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Imran ayat 102. Silakan Bu. Yang bisa jawab angkat tangan. Silakan Bu. Ya silakan Bu, yang di belakang boleh. Apa makna sebenar-benar takwa? Nah, santi barakallahu fiki. Dalam surah At-Taghabun ya Bu ya, fattaqullaha mastata'tum. Barakallahu fiki. Silakan dengan Ibu siapa? Masih silakan Bu. Hadiahnya. Ya, pelajarannya. Sudah Bu ya? Sudah habis ini. Ada sisa-sisanya nih ya. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan, yang kita kaji, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan buat ibu semua, ilmu yang dapat kita pahami, dapat kita amalkan dan kita ajarkan terutama kepada keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk terus beribadah dan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takwa tersebut memasukkan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita terus bersama-sama dengan Al-Fatihah majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.